Penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI Soeharto langsung mendapat kritikan dari politisi PDIP Guntur Romli. Dalam keterangan resmi yang dikutip dari Tribun News Selasa 11 November 2025, Guntur mengungkap seharusnya negara menagih ganti rugi triliunan kepada Soeharto dan ahli warisnya. Menurutnya, dosa besar Soeharto justru banyak terjadi di eranya, mulai dari dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme hingga dugaan pelanggaran HAM berat. Di sisi lain, Guntur mengatakan PDIP tidak masalah jika Marsinah yang menjadi sasaran kekerasan rezim Soeharto menjadi pahlawan. Namun ia masih belum menemukan alasan Soeharto yang dianggap sebagai pelakunya juga mendapat gelar tersebut. Diketahui Soeharto masuk daftar penerima gelar pahlawan yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Senin 10 November 2025. Narator di istana menyinggung jasa Soeharto sebagai komandan BKR Yogyakarta serta memimpin pelucutan senjata Jepang. Gelar itu diberikan Presiden Prabowo kepada ahli waris Soeharto, Tutut Soeharto, dan Bambang Trihadmojo. Selain Soeharto, ada 9 tokoh lain yang juga mendapat gelar pahlawan seperti Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur hingga Jenderal TNI Purn atau Sarwo Adi Wibowo. Aku kok ngelihat negara ini semakin aneh ya, semakin gak ngerti. Orang seperti Soeharto yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung harus membayar ganti rugi 4,4 triliun karena terbukti korupsi melalui Yayasan Super Semar. 4,4 triliun harus diganti oleh Soeharto dan ahli warisnya ke negara, kok malah mau dikasih gelar pahlawan, pahlawan nasional lagi. Dan itu baru dari satu yayasan Soeharto. Padahal Soeharto dan keluarganya punya ratusan yayasan. Dari satu yayasan saja harus mengganti rugi 4,4 triliun. Gimana dengan yayasan-yayasan yang lain? Lah, sudah terbukti nyuri duit negara, duit rakyat, tapi kok malah mau dikasih gelar pahlawan. Kemudian pada zaman Jokowi tahun 2023 sudah ditetapkan ada 12 pelanggaran HAM berat di zaman Soeharto, dan Soehartolah yang bertanggung jawab. Dari peristiwa pembantaian 6566, pembantaian Tanjung Priuk, Talang Sari, Petrus penembakan misterius, daerah operasi militer yang ada di Aceh, penghilangan paksa para aktivis, pembantaian dukun santet yang sebenarnya bukan dukun santet tapi kiai-kiai yang ada di Banyuwangi, yang total korbannya ratusan ribu hingga jutaan rakyat Indonesia, yang paling bertanggung jawab yaitu Soeharto, kok malah mau diberi gelar pahlawan. Jadi orang yang membunuh rakyatnya sendiri dari ratusan ribu hingga jutaan, itu mau dikasih gelar pahlawan. Kemudian bagaimana dengan mahasiswa, masyarakat yang menggulingkan Soeharto pada tahun 98? Apakah mereka akan menjadi pengkhianat, penjahat, karena orang yang diturunkan oleh mereka, yaitu Soeharto, menjadi pahlawan? Jadi aku semakin gak mengerti dengan negara ini, semakin aneh. Pencuri duit rakyat, pencuri duit negara, pembantai rakyatnya sendiri, kok malah mau diberi gelar pahlawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.